Welcome to Pikiran Si Boy episode lanjutan. Sekarang hari ini ada Rian Sujarwo. Yes, Rian Sujarwo. Rian Sujarwo, kita teman dari mana ya? Dari istri kita. Dari kali ya? istri kita. Dari istri kita ya. Dia kebetulan nikah duluan. Hmm. Kalau yang belum kenal dan kalau bisa saya perkenalkan, dikenalinnya sebagai apa? Sales Toyota. Sales Toyota. Sales Toyota. Menariknya, dia nikah umur 22. 22 ya? 22 jalan 23 sih. 22 jalan 23. Buat beberapa orang, obrolannya adalah kalau orang nikah muda banget, biasanya bapaknya kayaknya luar biasa. Betul. Anda begitu? Tidak. Jadi modalnya? Modalnya hanya kekuatan yakin. Yakin. Tapi kan nggak ada. Di internet mana ada? Nggak ada. Dengan modal yakin Anda bisa menikahi pasangan Anda tuh nggak ada di internet. Nggak ada. Terus gimana? Tapi saya ngelihat happy loh mereka. Anaknya sekarang 3. Yang besar umur 7 tahun. umur 7 tahun. Kalau kita bilang nanti dia umur 21, boleh alkohol, boleh dugem, bisa dugem itu sama bapaknya. Bisa, Bapaknya baru 40-an nanti. bisa join bareng. Bisa join bareng. Oke. Modalnya yakin. Jadi awalnya itu modalnya dulu mertua cewek sih ngomong. Kata dia nggak ada bujangan yang kaya kecuali dari orang tuanya. Nah, sepakat. Karena memang orang bujangan semuanya struggling. Oke. Nah, cuma mungkin yang dilihat itu gimana gue mau proses. Mau berproses sebagai orang gitu ya. Oke, berarti kayak sekarang tuh kalau lagi rame kayak capres ya. Jadi lu rencana ngapain nanti ditanya dong ya. Iya benar. Rencana ngapain, visi misi ke depan. Nah, itu sebenarnya kalau gue tuh filosofi Thailand gue jalan. Apa tuh? Jangan pakai bahasa Thailand, gue hajar nih. Ntar contohnya lu pakai bahasa Thailand kita nggak ngerti. Terakhir di meme begitu, ikutin bahasa Thailand. 7 tahun pertama kita itu di rumah. 7 tahun pertama kita itu di rumah. Oke. Karena kita mau SD. Pakai bahasa Indonesia nih ya. Jangan aneh-aneh ya. Selepas masa itu kita 7 tahun lagi kita belajar. 7 tahun lagi kita belajar. Nah, selepas 7 tahun lagi itu kita memulai hidup. Dan itu umur 21. 21. Terakhir. Jadi dimulai 21 tuh gue udah mikir gue hidup mau kemana. I see. Pacaran berapa lama sama istrinya namanya Vira? Pacaran berapa lama? Sama Vira total pacaran itu alhamdulillah cuma setahun. Lamaan gua berarti kan? Oh, jauh. Loh iya, maksudnya lu setahun kan pas lu setahun gua sebenarnya udah berapa tahun? Iya, udah istri kita tuh sebenarnya satu angkatan hitungannya. Satu angkatan. Saya jebak istri saya, bahasanya jebak ya karena belum tentu kalau dia sadar lagi di tempat sebelumnya belum tentu kita diterima. Betul. Kita saya jebak dia tuh di kelas 1 SMA. Berarti lu kelas 3-nya. Kelas 3 SMA. Oh. Tapi enggak, gue baru pacaran sama Vira itu di 2014 akhir. Awal 2015 akhir itu berarti semester 6, semester 7 kuliah. Iya. Atau 2015 lah, mulai officially-nya pas dia ulang tahun. I see. Pacaran setahun terus nikah ya? Nikah. Tunggu dulu, takutnya ada yang salah persepsi nih. Bukan ngomongin Sarah, tapi Rian ini muslim ya? Yes. Muslim. Iya, ini salah cover aja guys. Iya. Ini covernya memang agak sipit. Covernya aja lah. Iya, tapi memang turunan ada. Tapi namanya trust dan agama kebetulan Rian Muslim. I see. Vira juga Muslim. Oke, cuma setahun abis itu nikah. Viranya mau? Siapa yang mau duluan? Sebenarnya yang menyarankan itu dari mertua cewek. Bilangnya bujangan itu tidak ada yang kaya. Jadi dari ada bapaknya. Betul. Dari mertua cewek kan mulai suruh nikah nih. Terus didesak nikah. Modalnya ada? Sebenarnya waktu itu modalnya ada, cuma nggak banyak. Dan itu gue open sama mertua cewek, mah punya uang cuma segini. I see. Bisanya segini aja. Oke. Dan waktu itu sempat ada beberapa saranin, pinjem uang aja KTA, ini gini-gini. Buat nikah? Buat nikah. KTA buat nikah? KTA buat nikah. Lu kira nikah bisnis ya, biar bisa dapat profit gitu ya? Loh, KTA atau pinjaman sepakatnya kita sudah dewasa, itu kan untuk melakukan sebuah pengembangan usaha. Ya, atau pembelian barang. Setuju. Yang mengakibatkan sebuah keuntungan. Betul. Tapi ada mindset di generasi atasnya kita, kenapa nggak KTA aja buat nikah? Nah. Gokil. Terus akhirnya mertua tolak. Nggak usah? Dia nggak usah, nggak perlu gitu-gitu. Oke. Visioner juga mertua. Dan itu gue sempat mikir, iya juga ya. Kalau gue punya utang 3 tahun ke depan, gue nggak bisa beli mobil, nggak bisa beli rumah. Paham. Nah, terus
Untuk nikah akhirnya kita kumpulin modal yang ada. Memang ada bantuan dari bokap nyokapnya dia, gue nyokap karena bokap udah nggak ada di tahun 99. Nah terus mungkin pertimbangan itu yang bikin gue pengen nikah tuh awalnya gara-gara gue dari 99 sampai 2015 itu gue nggak punya orang tua, nggak punya bapak lah. I see. Nah jadi gue tuh pengen di visi gue dulu tuh pengen ketemu cewek ini bisa sefrekuensi sama gue dalam hal kehidupan. Oke, berarti intinya ya bianas bukan ngatain lu, tapi lu yatim, tapi intinya lu ada kekosongan di sana. Betul, ada kekosongan. Lu mau ngisi itu dibanding gua macam-macam, gua nikah aja deh. Betul. Dibanding gua nanti keluar atau apa cari pelarian, ya gua nikah dia bakalan ada di samping gua. Betul. Support system kita selain dari orang tua kita. Betul. Menarik. Jadi nih ya, kan di internet ada jangan lakukan 3 hal ini sebelum menikah. Oh, ini enggak. Ini salah semua. Salah semua. Salah semua. Modal keyakinan, modal direstui, modal tekad yang bulat, ada motivasi dasarnya yang benar bahwa oh ya memang kebetulan Rian juga yatim selama beberapa tahun, ada loss di sana sebagai pribadi. Betul. Kayaknya gue butuh pasangan hidup deh buat gue bisa jalanin hidup gue dengan baik dan benar. Menarik. Setuju. Soalnya orang yang sekarang tuh bilang ngapain sih nikah dulu, gue cari beli rumah dulu deh. Kan ada. Oh banyak banget. Betul. Banyak banget orang yang tanpa privilege ataupun ya itu KTA itu pasti mikirnya bahwa ya udah lah gue beli rumah dulu. Lu belum punya mobil, udah deh beli mobil dulu. Sampai 35 juga nggak kebeli rumah, nggak kebeli mobil, pasangan kagak ada gitu. Bener. Terus gimana? Terus tapi aman, dilewatin. Malah kita kalau dilihat ya dari proses 2015 ke 2023 ini meningkat setiap tahun. Alhamdulillah puji Tuhan setiap tahun meningkat. Lu dia anaknya banyak. Karena anak banyak rezeki. Dia ngerasa udah agak sedikit seret punya anak baru dia. Jadi sebenarnya yang bikin orang mindset punya anak banyak, yang bikin mindset orang banyak punya anak banyak rezeki, betul. Kenapa? Karena lu akan mikir gimana anak gue nanti sekolah. Benar, gitu. Sepakat. Dan gue selalu menanamkan visi 777 in your life. Jadi 7 tahun pertama di rumah, 7 tahun berikutnya dia harus sekolah, mendapatkan pendidikan yang baik. Yang baik itu nggak harus mahal dan nggak harus murah. Oke. Jadi sesuai kemampuan, standar hidup orang. Tadi bukan masalah yang murah salah dan yang mahal juga salah, bukan. Yang salah adalah orang yang punya aset berlebih sekolah di tempat yang murah, atau orang yang biasa saja malah di tempat yang mahal. Itu maksain, malah berantakan. Betul. Menarik. Oke. After that 7 years itu berarti 14 tahun ya. 14 tahun selepas kita sekolah dan pendidikan di rumah, itu kan kita masuk jenjang kuliah. Nah di kuliah itu banyak. Lu kuliah nggak sih? Kuliah. Lu kuliah ya? Kuliah dong. Berarti udah beres kuliah langsung nikah? Belum beres dong, masih skripsi itu. Wah, anjir. Enggak skripsi malah, baru nyusun. Dan itu masih judul. Ini judul sama waktu itu ada beberapa nilai yang kurang. Yang C, yang C itu masih diulang dulu. Masih di semester pendek lah kalau di kampus gua dulu tuh. Jadi masalahnya itu bukan cuma di skripsi, menurut dia kurang masalah besar, dia nikah guys. Nikah itu agak complicated loh, maksudnya orang skripsi aja udah pusing lu tambah nikah ya. Karena gue yakin motivasi ya. Motivasi, karena gue yakin misi gue itu bisa, dengan gue hidup sama dia, gue bisa nyelesain semua kuliah gue. Dengan gue hidup sama dia, lu bisa lebih fokus kerja segala macam. Fokus kerja dan gue bisa hidup. Udah masuk Toyota? Waktu itu udah. Udah masuk Toyota. Rian ini memang orang Toyota banget. Mungkin kalau orang Tangerang banget atau orang yang biasa beli Toyota, Rian itu di Toyota dari 2015. 2015 Toyota apa? Toyota Tang City itu? Dulu Auto 2000 Tang City. Auto 2000 Tang City. Rian tuh di sana, customer-nya banyak banget, gue bagian dari customer-nya. Tapi yang gokilnya dia kerja, kuliah semester akhir, mau nikah juga. Nggak punya modal? Ya, pasti. Maksudnya modal ada, cuma modal kayak modal buat hidup makan besok dan besok. Oke, layaknya kita pada umumnya. Ya, that's right. Ini yang selalu menarik dibahas di pikiran si Boy. Pikiran si Boy itu nggak pernah bilang bahwa hal itu ada yang salah banget. Atau ada yang benar banget. Semua orang punya jalannya masing-masing. Betul. Semua orang punya motivasinya masing-masing. Dan dia bilang, ngapain sih nikah muda? Lu bego ya? Ya enggak gitu loh. Lu nggak tahu rasanya nggak punya orang tua, sorry to say ya. Kosongnya luar biasa loh. Betul. Nggak bisa cerita. Nggak ada yang menyangga ketika kita mau jatuh ceritanya ya. Sebagai pribadi ya gue rasain. Walaupun orang tua ada, tapi pada saat itu
Ya gue juga anak tunggal, gitu juga nggak bisa cerita all out kan. Makanya gue juga nikah nggak terlalu tua lah, 25. Tapi pada dasarnya semua orang punya alasannya masing-masing buat dia melakukan sesuatu. Betul. Rian memutuskan menikah di umur 21 sambil kerja. 22 sambil kerja sambil kuliah. Bapaknya bukan Sultan Tangerang. Buat kalian yang tahu Oto 2000 Tang City yang ada di Jalan Raya apa Sasmita, bukan? Bukan, Jalan Raya Sudirman. Jalan Raya Sudirman. Ini muka ini udah nggak asing lah ya. Lu ke bengkel ketemu dia, lu di pameran ketemu dia, pokoknya kage bunsin banget lah. Lu pameran ada dia, ke mall mana ketemu lagi. Menarik. Event gede, Gias apa, ada dia semua, segala macam. Tapi menariknya adalah yang diambil jalan-jalan yang menurut kita beresiko, menurut sebagian besar orang beresiko, menurut Rian, ini motivasi. Itu yang kita ulik di pikiran si Boy. Motivasi orang beda-beda. Sama level of happiness orang tuh beda-beda. Level of happiness orang beda-beda? Beda-beda. I see. Kayak, sorry ya, di gua mungkin cuma jalan, misalkan kita even jalan ke Malaysia. Nah, itu kita udah happy. Sorry. Nah, ada orang yang dia mesti jalan ke Eropa, ke Alaska, kemana, baru dia happy. Benar, tapi kebetulan mungkin karena dia sudah di titik itu. Betul. Tapi yang jadi masalah adalah kapasitasnya nggak ada, mau ikut jalan-jalan, kerjanya belum keras-keras amat, healingnya luar biasa. Luar biasa. Itu kan dan merasa mentalnya sakit. Dia merasa mentalnya sakit. Ini kan generasi bawah kita nih. Ini yang lagi kita mau sharing. Ini yang agak aneh. Maksudnya ya sepakat ya, happy-nya orang beda-beda. Jadi nggak bisa lu kejar atau lu lihat di internet atau kalian semua lihat di internet. Saat kalian lihat di internet, happy-nya orang kayak gini, lu mau samain gitu loh. Belum tentu gitu loh. Jangan-jangan makan bareng di rumah, kita udah happy loh. Betul. Kita ketemu keluarga balik, pulang cepet aja kadang-kadang happy. Main sama anak, atau apa, atau... Sesimpel kita minum es kelapa, pakai es. Lu pakai es apa enggak? Lu pakai es, gua enggak ya? Ya udah. Ntar kita tukeran. Itu udah happy. Udah happy ya? Itu gua pernah di titik itu. Jadi kayak gitu cuma minum es kelapa, lu mau kita apa? happy. Iya. Kamu mau apa? Es kelapa. Tapi dulu serunya, internet tuh nggak kayak sekarang. Betul. Internet tuh nggak kayak sekarang. Kayak sekarang mau hadiah ngasih mobil, sekalinya kasih mobil, mending kalau ngasihnya Veloz. Fortuner lah buat pacarnya. Lu juga pasti customer lu ada yang aneh-aneh begitu kan. Masih pacaran, tukeran mobil, ngasih mobil, ngasih ini, ngasih itu. Kayaknya pacaran kita nggak ada harganya dah dulu ya. Nongkrong di lapak kaki 5. Biasa aja sih. Biasa makan pecel lele, biasa aja. Happy-happy aja ya. Happy-happy aja. Menarik. Jadi makan mewah sampai makan biasa bawah pun udah biasa. Iya, dan normal kan? Normal. Nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada yang bilang bahwa itu, wah, harusnya kayak gini. Ya nggak juga kan? Nggak juga. Jadi beda-beda. Kayak simple ada, gue lihat orang, dia makan kayak di alun-alun gitu, sambil minum kopi, minum teh. Teh yang dicekek ya? Iya, teh cekek ya? Teh cekek. Ini namanya teh cekek, bukan teh dalam kekerasan, bukan. Tehnya dicekek. Tehnya dicekek, bukan tehnya dicekek. Bukan. Orang taunya sekarang cup gelas plastik. Cup gelas plastik. Dulu tidak dulu es cekek dan mereknya FI. Itulah mereknya itu. Atau teh biasa tapi ditarik jadi orang. Teh. Ya, itu juga. Udah dicekek ditarik, pusing. Pusing palanya. Bingung deh. Terus makan juga kayak makan dulu kan sebenarnya kayak skewer gitu dari zaman dulu ya, angkringan. Lokal skewer. Nah, cuma zaman sekarang itu anak-anak pengennya anak-anak yang gen di bawah kita ya. Estetik banget harusnya. Estetik banget. Soalnya apa-apa di foto kali ya. Apa-apa harus ngasih tahu dirinya tuh lagi ada dan hidup gitu ya. Dan kita anggaplah ketika kita berjuang atau Rian berjuang, kita juga jarang ketemu ya Yan ya. Betul. Tapi kita saling update aja, maksudnya 2 minggu, 3 minggu, kadang-kadang mungkin kontak. Tapi pada dasarnya, Rian pun nggak melakukan update pada saat dia berjuang untuk ngasih tahu dia hidup. Oh enggak. Walaupun orang bilang, si Rian kemana, mati kali. Ya it's okay juga ya. It's okay juga. Lah, orang dia juga happy-happy aja sama keluarganya. Itu kan kadang-kadang orang harus update. Kalau ada tempat yang baru harus ke situ. Gue tuh eksis loh. Gue tuh ada di dunia ini gitu. Bahkan ada gen sekarang. Dia update, misalkan dia di lokasi mana, dia stay di lokasi mana, and then dia update di lokasi yang bukan dia di situ. Jadi kayak dia fake location. Kayak apa ya? Kayak fake aja sih orangnya. Banyak kayak gitu karena untuk tuntutan dia harus menjadi dia. Harus, kalau bahasa komunikasinya, aktualisasi diri itu penting, guys. Aktualisasi diri. Tapi sebenarnya
Iya. Itu oke untuk dibilang mati sama orang lain. Kalau lu lagi berjuang, kalau lu lagi ngejar happy-nya lu yang mana, nggak harus orang tahu lu lagi ngejar happy lu, ya nggak sih? Betul. Dan gilanya Rian, dia lama lu di Toyota. Lama banget. Lama banget. Buat gua yang ini tahun ke-9. Tahun ke-9. Ini tahun ke-9. Buat gua yang dulu kita masih zamannya BlackBerry, Toyota itu tanda kutip ya, mungkin korporator sadis yang diketahui umum. Iya. Mungkin ada korporat lainnya, tapi tidak umum buat dengar. Tapi Toyota tuh terkenal sekali bahwa pressure-nya luar biasa. Gajinya kalau misalnya dibilang besar banget, enggak. Tanggung jawabnya besar, effort-nya besar, omset targetnya besar. Tapi lu bertahan. 9 tahun, nggak bohong loh, ini 9 tahun. Lu cek ke Jalan Raya Sudirman, Auto 2000, ya dia masih ada. Masih ada. Ini juga baru pulang kerja gue culik. Iya. Iya, masih pulang kerja. Iya. Dan hari Sabtu. Iya, ini Sabtu. It's okay masih dibilang, oh kalau gitu nggak time freedom dong. Buat apa pertanyaannya? Sebenarnya time freedom kita yang kitain sih. Oke, walaupun kita kerja, pulang bisa kemana aja, sebenarnya udah time freedom juga. Time freedom. Even makan siang dari jam 12 sampai jam 1, kita mau tidur, mau istirahat, mau apa, itu udah time freedom. Menarik, berarti mindset-nya ada ya di situ. Gimana kita bisa ngambil esensi dari itu aja. Bukan mendikte esensinya berarti. Bukan berarti time freedom itu tidak kerja, uang itu bekerja untuk kita. Wis, keren banget tuh. Michael Hartono tidak kerja kakak kalau begitu. Bayan resort tidak ada, bayan resort terus. Apalagi lah Toyota aja, aduh gokil sih. Etos kerjanya luar biasa. Toyota, Bank BCA. Bank BCA tuh kalian buka bank jam 8, setengah 7 tuh karyawan udah di sana. Betul. Tutup jam 5, setengah 9 tuh mereka baru pulang. Betul. Konsolidasi, terus tutup segala. Dan di Toyota pun sama. Kita jam 9 kadang-kadang masih ada kok. Makanya kadang-kadang ada orang nanya, buka jam berapa? Ya mau datang jam berapa gitu kan. Jangan nanya buka jam berapa dan tutup jam berapa. Kita buka. Sebelum buka pun udah ada. Ya udah mau kapan gitu kan. Kita mau negosiasi mau apa. Atau kita mau ke rumah. Atau kita mau ke dealer manapun bisa. Baik, gue tuh Auto 2000 kan. Auto 2000 di Indonesia. Bisa. Even gue lagi di Bali, gue bisa pakai Auto 2000 Tabanan, Auto 2000 Sanur untuk kerja di sana bisa. Wow. Jadi nggak ada ini juga. Dan gue selama 8 tahun jalan ke 9 ini, kalau di mobil tuh kita nggak cuma jual mobil guys. Jadi kita jual yang namanya keberlanjutan. Trust juga. Relasi juga. Komunikasi. Dan kita tahu semua customer kita bisnisnya itu lagi on point atau tidak, nah itu bisa kita tawar-tawarin. Dan itu nggak ada di kuliah? Itu nggak ada, dan itu di internet pun nggak ada. Gimana caranya untuk how to make your customer trust to you and make a dealing again with you. Teorinya ada. Eksekusinya belum tentu. Nggak semudah itu kakak. Orang yang hebat pun maksudnya di luar sana pun, kan kemarin saya juga ada podcast sama orang biasa atau orang dari SMA swasta masuk ke Udayana yang menurut kita aneh kan. Coba dong lu bikin 3 tips untuk masuk Udayana. Statementnya bahwa, gue suruh tes lagi bisa jadi gue nggak diterima kan. Ya karena kan ada keberuntungan, ada kerja keras, ada motivasi pada saat itu yang dibakar. Sekarang diulang lagi, belum tentu. Karena effortnya nggak akan sama yang dulu. Betul, sepakat. Kalau misalnya sekarang ditanya, Yan, kalau misal diulang lagi, umur 21 rencana nikah, kayaknya gue juga agak ekstrim juga kali ya pada saat itu. Agak nggak make sense sih dengan bocil sebegini, dua-dua dia mau nikah, 21-22 mau nikah. Terus dia mau hidup dengan satu orang cewek, anak, dan itu anak satu-satunya cewek di keluarga dia. Oke. Ya iya, kadang-kadang itu sangat amat high risk sih. Tapi kalau misalkan lu nanam di diri lu 777 37 ya, itu gua rasa sih bisa. Menarik. Karena 7 tahun, karena kita udah cukup 14 tahun dengan keluarga, dan 7 tahun berikutnya, itu kita wajib yang namanya menyusun hidup. Sepakat. Tapi sepakat juga itu risky sih ya. Banget tuh, serem sih. Buat kalian yang memang motivasinya nggak segede gitu, kalian masih enjoy aja juga, nggak apa-apa juga. Bukan hal yang buat diikutin. Beda, karena beda orang, beda kondisi, beda goals, beda motivation, beda urusan. Gokil. Makanya ada one goals, one team. Nah itu goals gue sana, tim gue ya keluarga gue. Sampai sekarang punya anak 3, kita suka traveling, kita suka road trip, dan tuh dari mobil yang B aja sampai sekarang yang mobil yang masih B aja juga sih. Tapi cukup. Tapi nggak masuk akal juga untuk seorang tanda kutip sales Toyota, mobilnya itu setahun lu ada kali. Lu kembali aja. Nih ya orang ini ya, buat lu bilang
apa ya, kalian yang merasa time freedom apa segala macam, seorang sales Toyota bukan mengkucilkan atau mengkecilkan seorang sales Toyota, tapi dengan semua pressure-nya, punya keluarga anak 3, istri, travel nggak pakai Mbak, setahun lu berapa kali? Bisa 6 kayaknya. Gue hitung sih lebih kayaknya dari 6 kalau lu update. Tahun kemarin deh 2023 Bali berapa? 4 kali ada? 1 tahun. Bali dulu nih. Bali ya. Bali tahun dulu ini Bali 2, Malaysia 2. Malaysia 2. Itu di luar Bandung dan trip-trip kayak road trip singkat. Oke, ini yang naik pesawat aja 4. Yang luar negeri 2 kali, Bali 2 kali, belum road trip dia doyan banget nih ke puncak. Puncak Bandung. Puncak Ciwidey apa dibongkar sama dia. Saya aja yang masih pusing hitungannya. Tapi dia dapat happy-nya, Viranya dapat happy-nya, anak-anaknya juga happy, dan dibilang time freedom ada nggak ya? Ini time freedom gue. Time freedom gue kayak gini. Jadi gue simple, kayak gue ada suka, namanya kita jalan-jalan ya. Anak tuh suka namanya aneh-aneh. Kayak kemarin numpain cat ke kasus spray. Dan lo tahu dendanya berapa? Itu jutaan. Jutaan, nggak murah. Kalau orang akan apa? Kamu ya gini-gini. Nah, gue tahu pikir, karena gue nggak diomelin bapak gue ya. Jadi gue bingung mau ngomel. Gue ngomel gimana ya? Mau ngomel, gue liat saldo rekening masih cukup buat bayarin kayak begitu. Hal kebodohan ya itu kita lah. Oh, kitanya juga ya. Karena kita kan nggak aware juga. Nggak aware. Harusnya kita udah edukasi anak kita. Nanti kamu di ini nggak boleh gini. Kalau begini, kamu akan kehilangan duit mainan, misalkan Atau kita manajemen anak kecil juga nggak ada. Nggak ada. Manajemen parenting juga nggak ada. Parenting itu menurut gue nggak bisa disamaratakan. Karena tingkat IQ anak, istri, dan kita itu beda. Tingkat sabar orang tuh juga beda, guys. IQ dan kesabaran tuh nggak sama. Nggak relevan. Nggak relevan. Mungkin dia sabar. Oh, kalau gue udah hantam. IQ, EQ, dan SQ, dan QQ karena QQ7, Q jebot tuh nggak ada. Jadi di parenting itu yang ditekankan adalah gimana caranya kita mendidik anak begini. Tapi tidak ada namanya kita mendidik anak begini akan jadi seperti ini. Nah itu nggak ada namanya korelasinya, dan afiliasinya nggak akan bisa sama. Karena kita mendidik anak kita yang pertama harus pinter sholat misalkan, karena aku muslim. Anak yang kedua belum tentu akan sama ngikutin. I see. Dan kita nggak tahu dia mau ngikutin di umur berapa. Oke. Kayak anakku yang pertama udah mulai rajin sholat di umur 7 tahun ke 8 tahun ini sekarang. Nah, karena kita suka kayak influence dia ya. Kayak ini habis sholat gitu kan, terus habis sholat ya kita harus salim-salim lah Indonesia Timur ya. Nah, terus itu kita nggak bisa samain anak kita yang kedua akan seperti itu. Dan nggak bisa dibandingin juga. Nggak bisa dibandingin. Dan nggak bisa ditunjuk, kok kamu nggak kayak abang kamu? Atau kayak anak tetangga, kok kamu nggak kayak si itulah anaknya si Presiden Namibia misalkan. Kan kita nggak bisa juga samain. Tapi walaupun mereka dibanding-bandingin pun, sampai gede pun masih normal-normal aja ya. Masih normal aja. Nggak usah sok-sok mental illness atau kekerasan pada anak. Ya memang ya versinya Rian mungkin kayak gitu. Versinya gue mungkin gue di tahap kekerasan terjadi di rumah tangga tuh atau di rumah gue udah kayak nafas. Iya. Goblok. Nah. Ada. Salah sakit, tidak sakit, tidak salah. Wah, itu. Loh, itu kan beda-beda. Tapi kita masih hidup sehat, kita masih ngobrol dan masih nggak ada masalah. Kita nggak punya tendensi untuk, Dian kok kayak gitu? Nggak ada urusan sama sekali untuk ngurusin kayak gitu. Itu masing-masing. Masing-masing kan? Masing-masing. Preferensinya nggak ada. Yang salah adalah ketika Rian berusaha influence gue untuk nggak boleh mukulin anak gue. Ya itu kan aneh dong. Aneh. Mulai aneh kan? Karena cara didik seseorang, itu paradigma kita kadang-kadang memikir, kita memukul anak itu salah. Nggak juga loh, menurut gue. Tergantung. Depends on. Kalau memang sabarnya masih ada, kenapa nggak bisa sabar dulu? Betul. Tapi kalau memang keputusannya untuk dipukul, ya toh juga pukulnya pukul sayang ya. Agak bonyok dikit ya udahlah ya. Nggak apa-apa lah. Ya gue juga nggak bisa ngomong ya, karena gue masih Asian Tiger Dad. Ya, bokap gue juga masih hidup sampai sekarang. Tapi dari gue kecil sampai gede, buset, gue dapat nilai matematika 98, gue digebukin ya. Astaga. Abis ya. 98 itu pertama kali digebukin, kedua kali beda 2 bulan. Gue dapet 98 lagi, gue coret pakai pulpen merah, gue tulis 100. Iya. Digebukin nggak jadi. Dilihat-lihat sama bapak gue, kok aneh, dibawa ke sekolah. Enggak pak, nilainya 98. 100-nya bohong kayaknya. 2 kali lipat. 2 kali lipat benjolnya.
Setakut itu gue menilai 0,2. Tapi Gila. kan ada pelajaran yang bisa dipetik. Disepakati, tapi yang obrolan ini adalah ada kayak gitu loh. Nggak usah sok-sokan dunia ini indah, jangan katakan tidak pada anak, nggak boleh memukul. Semua orang punya batasannya. Betul. Rian pun, kita nggak ngomongin tidak boleh dan boleh karena dia. Kenapa ya? Ini ngomong udah numpahin cat di hotel. Itu duit loh gitu loh. Gue sih nggak sabar gitu loh. Gue sih nggak sabar. Ternyata Rian punya tingkat kedewasaan tertentu, punya behaviornya dia sendiri. Dia punya motivasi lain. Gue nggak pernah diomelin sama bokap gue karena gue yatim, tanda kutip ya, bukan merendahkan si yatim ini. Tapi gue nggak tahu nih rasanya diomelin. Tapi gue juga ngapain yang ngomelin? Karena dia nggak ada knowledge-nya juga. Oh ya udah deh, gue nggak usah ngomelin. Kita beresin aja. Mungkin gue akan lebih aware. Gue kasih tahu anaknya. It's okay kan? Dan gue langsung, kita sebagai bapak-bapak tuh kayak punya, ini nggak sih? Akses belonging lebih tinggi nggak sih setelah lu jadi bapak-bapak? Kayak lu mau apa misalkan, makanya kadang-kadang tuh ada apa sih yang trik-trik itu loh? Hack-hacknya. Iya, life hacksnya. As that. Jadi gue langsung mikir gimana caranya gue akhirnya ke bawah, gue beli yang namanya deterjen pemutih. Gue bawa sikat gigi buat ngerontokin. Iya, buat ini ngerontokin. Akhirnya gue sikat satu-satu. Dan itu spray bed covernya lumayan gede, sekitar 200 ke 200 ya? Iya, king size lah. King size. Nah itu hampir setengahnya lah mungkin ya. Ya hands on kita terhadap masalah itu beda-beda. Nah itu gue langsung mikir gimana caranya gue beresin dulu deh. Daripada gue ngomongin anak gue buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang effort gue untuk, kan gue mesti effort dong ngomelin. Betul. Kamu gini-gini, kita nyusun kata. Daripada kita nyusun kata, dengan kita nyusun yang namanya gimana caranya membenahi itu. Oke, itu yang gua tanemin karena gua nggak tega sih mukul anak gua. Kalau gua karena gua nggak pernah dapat seperti itu. Udah nggak dapat pengakuannya. Referensinya nggak ada berarti ya. Referensinya nggak ada. Dan yang kedua, bingung gitu mau mukul anaknya lucu, lucu banget, gemes. Bagi yang nggak tahu anak gua, gua posting anak gua foto-fotonya itu lucu-lucu banget soalnya. Bagi yang bayi ya, gua semenjak anak gua yang bayi tuh gua ya. Susah itu gue udah nggak pernah bentak-bentak anak gue yang kedua, yang cewek ya. Ini banget nih, daddy goals banget. Daddy goals banget kayaknya sih. Iya, karena memang jadi bad cop sama good cop tuh emang susah. Betul. Bukannya kita ketika mukulin anak dapat happy, kan kita juga dapat pain-nya ya. Betul. Sebenarnya, tapi mau nggak mau kadang-kadang referensi kita beda-beda. Kalau gue bisa kayak dia juga, gue mau kayak dia. Tapi kesabaran gue setipis tisu buat sama anak gue. Waduh. Makanya anak gua pipinya bagus-bagus karena kolagennya meningkat. Kolagennya meningkat. Ditabukin terus. Betul. Makanya Chris John kuat. Iya, Chris John juga tampil awet muda terus. Iya, sama Habib Nurmagomedov hebat karena dia berantemnya beruang ya. Berarti kita ngomongin karir deh sekarang. Karir lu 9 tahun di Toyota. Dengan semua hal yang kita ngerti di sales Toyota, pressure lah, target omset segala macam. FYI-nya. Omset itu kalau kita bilang udah nggak nyari orang ini nih. Salah, orang ini udah nggak nyari omset. Omset itu udah nyari lu ya? Nyari gue. Karena hitungannya relation-nya udah jadi. Iya, sudah jadi. Circle-nya udah bikin. Udah oke. Ekosistemnya juga sudah oke. Teman-teman lu juga trust ya. Sama dari gue, kalau oper-oper mobil gue ya sama ke dia juga gitu. Ngobrol-ngobrol, ada mobil baru apa, atau apa. Innova gue pertama juga sama dia itu. Karena on the mindset gue, Rian adalah orang Toyota banget. Di luar dari produk itu mah gitu-gitu aja nggak sih? Betul. Tapi marketing itu yang unik ya. Iya. Ada orang yang jual by pendekatan. Ada orang yang jual by apa ya? By harga. Potong-potongan. Buang-buang diskon. Bonus-bonus yang banyak. Ada lagi by kasih gimmick itu namanya, gue bilang sales gimmick. Karena diskon gua sama diskon dia pasti sama. Hitungannya sama. Tapi beda dia disebutin. Misalkan kayak ada orang ngomong, lu beli mobil sama gue deh, kan gue kasih bensin ya. Kan gue kasih bensin ya, kan gue kasih ini, kasih gini. Sebenarnya emang itu udah ada juga. Bedanya kadang-kadang disebutin apa enggak. Kalau by relationship ya kita udah nggak peduli sebenarnya bonusnya apa. Tapi ya udah deh lu beresin aja. Yang penting mobil nyampe. Kebanyakan mungkin sekarang gitu. Buat orang sekarang relate nggak sih kalau sekarang masih masuk kerja ke gue mau masuk Toyota deh, menurut lu gimana? Di tahun-tahun sekarang ini. Kalau menurut gue, kalau lu mau masuk kerja di Toyota untuk sekarang, itu sales ya, jadi sales. Itu menurut gue agak berat. Kenapa? Karena sales yang pada masa dia pertama kali beli mobil, misalkan nih, gue ada pikiran gini,
Orang itu beli Avanza di 2015 dan dia beli Innova di 2020 atau 2023 lah. Itu banyak kejadian. Dan kuenya seperti itu, repeat ordernya sudah tinggi. Repeat order sudah tinggi. Nah, yang gue bukan ngecilin sales baru ya. Karena sales baru tuh pengen kerja kayak kita, kayak santai-santai. Tapi leads datang. Masuk, closing, udah beres. Karena dia yang gue tahu nih kalau setiap gue telepon dia baru tanggal belasan, yang di mana aman nggak? Aman kok. Omset sih udah beres. Kita mau kemana? Si anjing. Tanggal belasan omset udah beres. Suka-suka dia aja udah. Tapi kan memang secara stigmanya anak muda, ini enak banget nih orang. Dia nggak tahu strugglingnya dulu. Dulu susah itu nyari customer. Susah banget. Awalnya susah banget bikin orang trust sama kita. Tahun keberapa berarti? Kalau bisa dicoba lu jelasin prosesnya, tahun pertama berarti lu 2015 awal sih ya, bulan Mei itu baru mulai kerja di Toyota dan itu bulan puasa. Oke. Sebelum bulan puasa sih. April Mei lah. Nah itu berat banget karena awal-awal kerja itu kan mesti cari customer kemana, dan lu mikir emang ada orang yang tiap hari beli mobil ya? Ternyata ada. Banyak, bukan ada banyak. Walaupun usernya beda-beda. Dan itu awalnya mikir, nggak mungkin ya. Cuma karena gue punya pikiran, gue harus nyemplung sedalam-dalamnya, dan kalau bisa jangan ada yang nolongin gue. Gue harus or dead deh ya. Ya gue harus do or die lah. Iya, do or dead. Iya. Do or die lah itu. Jadi kalau misalkan kita, kadang-kadang anak zaman sekarang nih, udah nyemplung, gelap, naik lagi ke atas. Gue kayaknya nggak cocok di sini. Nah itu nggak ada salesnya. Itu pikiran yang salah tuh. Belum tentu nggak cocok. Tapi lo belum setotalitas itu aja. Betul. Kadang ada orang mikir, gue udah kerja nih, kayak saya kan kerja gini ya. Simpelnya, pagi ikut briefing, ikut meeting pagi. Ya. Siang jam 10 kita itu namanya follow up database, telepon customer. Follow up apa? Habis itu jam 12 istirahat, jam 1 baru kerja lagi. Kalau misalkan nggak ada ketemu orang, misalkan jam 1 ketemu orang, kayak gue gini ketemu orang. Habis itu jam 3, jam 4 follow up database lagi, malam pameran. Nah dulu anak jam sekarang mikirnya, anjir gue kerja capek banget ya. Udah 2 minggu nggak ada hasil nih. Bener. Nyerah. Serem sih itu sih. Serem. Tapi lu harus tahu namanya kita melakukan 21 kali kebiasaan, maka itu menjadi habit. 21 hari. Kalau konsisten, itu beneran lu akan jualan. Gua sampai dulu pertama tuh nanya ke senior gue, kok, gue pengen jualan dong kok. Caranya gimana? Ya caranya dia bukan ngasih gue bilang, lu harus ketemu si A, dia pengen beli mobil ini. Enggak. Tapi dia nanamin gue dulu tentang knowledge. Oke. Kayak gue harus tahu tentang mesin diesel, mesin bensin. Dulu gue nggak tahu mesin bensin, mesin diesel bedanya apa. Oke. Kayak businya berapa, ini berapa. Terus komparasi si mobil, misalkan dulu Avanza ya. Avanza 1.300 kalah dengan R3 1.400. Kenapa? Dan gimana caranya orang jadi beli kita dibanding R3? Betul. R3 memang terkenal dulu, walaupun Avanza tetap jalan terus. Betul. Dan itu kan sempat ke distract gara-gara awal R3 keluar, 2012 FWD. Nyaman. Kedap. Dan dia punya bodi, suspensi bagus. Tapi itu gimana caranya kita tetap jual Toyota Avanza dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Iya. Keeping straight dan berhasil. Berhasil nggak mungkin tahun pertama dong. Tahun pertama struggling dong. Struggling sampai 2 tahun pertama. 2 tahun pertama masih struggling. 2 tahun pertama struggling. Karena kita harus tahu tentang semua mobil. Kayak lu mesti tahu nomor rangkanya simple nih. Nomor rangka mobil, nomor mesin mobil. Nanti kita harus tahu apa yang kita jual. Dan cara dongkrak, cara ini, tempat penempatan dongkrak, dan habit pengendara, itu kita sebenarnya sales tuh harus nanamin itu. Nah, gue di awal diajarin seperti itu sama senior gue. Dia mikir, kalau lu jualan mobil tapi lu nggak tahu tentang basicnya tentang mobil, lu sama aja kayak orang biasa. Iya. Even orang warteg pun tahu ini masak jam berapa ya. Iya, kayak mas-mas di jualan ST Solo bisa jualan mobil juga bisa dia. Bisa, asal cuma jualan doang. Iya. Tapi untuk keberlangsungan hidup dia belum tentu. Karena dia harus punya penanaman diri. Sustainability-nya berarti dari product knowledge dulu. Ngebadanin. Lu mesti tahu banget. Product knowledge dulu. Sharing. Semuanya. Semua mobil. Basic otomotif. Kayak semua mobil kayak BMW, Chevrolet. Sama ininya juga ya. Semua. Kompetitor. Kompetitor.
Even kan kayak kita kan ngobrol, kita nggak mungkin ngomongin satu mobil doang. Pasti ada beberapa mobil, ada di rumahnya ada preference mobil kayak Pajero, Innova gitu kan. Kita bisa tahu Innova 2012 dipakai sampai 2015 itu apa kelebihan dan kekurangannya. Kita biar ngobrolnya juga nyambung. Nyambung, biar relate, biar kita relate sama dia. Kalau kita ngomong berdasarkan yang kita mau tahu doang. Kayak misalkan Koko pengen beli Avanza. Kok Avanza kayak gini kok, gini kok. Nah, Koko nanya dong. Koko punya Innova. Nah, berarti kan harus kalau sales yang cuma jualan ngerelasiin nih Innova sama Avanza tuh gimana relate-nya? Gimana relate-nya? Kecepatan 100 mirip enggak? Supaya kebayang sama customer-nya. Dan sekarang gue banyak undang customer ke showroom. Kenapa? Karena tingkat trust orang itu di showroom lebih tinggi. Dan juga dia bisa nyobain itu sih, nyobain semobil. Gak ada bohong sih. Karena gue kan di Autodebu Tangerang Tang City itu dealer paling gede di Tangerang. Dia bisa test drive loh. Bisa test drive, bisa keliling-keliling tapi nggak keluar. Bisa nyobain obstacle ya. Obstacle. Terus dia bisa tahu tentang servis kita. Ya, servisnya juga cepat. Yes, itu servis cepat dan servisnya gede banget tepatnya. Itu yang mesti customer punya visionernya ya. Itu tapi struktural itu diajarin sama senior lu atau memang lu dapetin di tengah jalan aja? Dapetin tengah jalan. Karena mau nggak mau lu harus sukses ya di itu. Iya. Mau nggak mau lu harus jalanin. Mau nggak mau harus jalanin. Karena menurut gue waktu itu ya. Ini yang bisa bikin gue hidup. Oke. Karena gue pikir kayak gitu waktu itu. Betul. Dan nggak salah juga. Nggak salah juga. Karena ya ujung-ujungnya gimana? Ya, namanya orang ngotot ya pasti berhasil. Wow. Karena ya kita harus jalanin ya. Ya bener kata gue tadi. Lu nyemplung sedalam-dalamnya dan jangan ada yang nolongin lu. Mau mati apa bisa berenang dah? Iya, selain diri lu sendiri. Waduh. Karena kadang-kadang banyak sekarang kan orang mikir, emang ini bukan gua nih. Gua nggak gua banget kerja kayak gini nih. Dan kerja jadi sales kan tahu sendiri ya. Ada beberapa pilihan. Lu mau canvassing di jalan, sebar brosur, betul. Dari pabrik, atau lu mau mengembangin tentang bisnisnya dia customer. Kayak gue punya customer misalkan Mr. X. Dia kerja di perusahaan besar dan dia sebagai GM manager. Gue masih kenal sama direkturnya dia. I see. Dan gue udah kenal direktur dia, gampang. Pasti teman-teman direktur dia banyak. I see. Nah, itu yang lebih masuk akal. Dan di semua perusahaan itu kan semua karyawannya. Kalau direkturnya beli mobil, pasti karyawannya ada yang beli mobil dong. Ya ikut dong. Nah, kita harus kenal juga karyawannya. Karyawannya punya keluarga, punya anak, punya istri, punya saudara, punya adik. Iya. Itu juga yang mampu beli mobil akan mampu. Atau dia belum mampu pun, kita lihat 2 tahun ke depan. Dia akan beli mobil apa tidak. Oke. Sebelum lebih jauh nih ya. Lu nggak baca buku kan ketika lu berusaha mengerti hal ini? Baca buku nggak lu? Nggak baca. Ini yang seru nih. Nggak baca. Karena anak sekarang nih teorinya gila-gilaan. Gue nggak baca. Nggak baca kan? Lu modal ngotot kan? Ya kan 2015 nggak ada YouTube. Maksudnya YouTube tuh ada. Cuma dari handphone nonton itu konten kreator kan zaman dulu. Gak ada. Ya Allah nggak ada. Dan do or die di tengah jalan mau mati apa mau hidup. Besok makan apa nggak makan. Dan itu kita mengamati. Gue juga banyak mengamati tentang bisnis customer itu. Iya paham. Flow bisnisnya seperti apa? Yang itu bisa kita attach misalnya sama dia. Dan kita relate sama dia. Ya anggaplah dia punya Pajero. Oh Pak, enak ya punya Pajero gini-gini, tapi kabinnya gini ya Pak ya. Ini enak nih Pak, ada partner baru ngejual. Ya mau nggak mau, kalau kalian nggak tahu Pajeronya ya susah juga. Tapi dengan orang, balik lagi ke pikiran si Boy, orang tanpa knowledge segitu ekstrimnya, bukan SILCOM, bukan ilmu komunikasi, bukan kan? Ilkom dong gue. Oh lu Ilkom juga? PR gue. Oh dia orang PR beneran ternyata. PR guys. PR, tapi apakah si PR-nya ini bisa dibilang 100% lu terapin? Apa ternyata kenyataannya juga berbeda? Jadi beberapa kehidupan gue, kayak psikologi komunikasi, terus tentang metode penelitian komunikatif, itu kan relate tuh dia nyambung. Betul. Nyambung. Dan ilmu alamiah dasar, itu ada matkulnya tuh. Ilmu alamiah dasar, ilmu budaya dasar, IBD, IAD itu beda matkul. Nah itu relate. Tapi kalau lu kayak misalkan Abraham Maslow, terus atau teorinya si siapa, Shannon and Weaver tentang komunikasi, masuk. Tapi nggak relevan sih buat sekarang kalau menurut gue. Berarti Rian ini adalah orang yang sebenarnya sama antara bukan passion sih, pekerjaan sama apa yang mau dikuliahin dulu. Minimal modal 20-30% dan megang tuh. Walaupun kenyataannya agak pahit ya. Agak pahit. Penolakan semua karena kebanyakan penolakan, nggak achieve, omset nggak kejar.
segitu ekstrimnya kah ketika omset nggak kekejar sama atasan? Toyota kan terkenal kayak gitu. Kejam sih. Kalau dibilang kejam banget. Tapi bertahan ya, bertahan. Itu loh. Itu ya bingung juga ya. Bingung. Karena kalau dibilang anak sekarang tuh misalnya nih ya, ada peraturan dari pemerintah, cuti itu, kan ada cuti pemerintah. Iya. 12 hari cuti kita. Kalau cuti pemerintah 12 hari, cuti lu masih ada nggak? Jadi kalau cuti bersama, bisa pilih bisa enggak. Bisa pilih bisa enggak. Bisa pilih bisa enggak. Tapi ketika 12-12-nya ini udah habis karena cuti pemerintah bilang ini cuti bersama. Teorinya kan bisa, kalau ada yang perusahaan bilang bisa habis, bisa enggak. Anak sekarang bisa ngesu loh perusahaan. Iya. Karena dibilang cutinya masih ada. Itu kan cuti pemerintah. Haknya kita. Menjaga mental kita. Lu masuk sales Toyota. Lu rasain tidur kayak kerja ya. Iya. Tidurnya mikir ya. Besok ngelitnya. Bahkan gue tadi malam nih, gue nyata. Gue tadi pagi mimpi. Hari ini masuk jam 9. Ternyata gue liat grup. Masih jam 8 ternyata. Jam 8. Jadi itu baru jam 7. Dan gue bangun jam 8 nih mimpi gue nih. Ini mimpi gue nih. Mimpinya kerja. Mimpinya kerja. Tapi ada orang bilang, kalau mimpi kerja, masuknya lembur gak sih? Mimpinya kerja anjing. Jadi ya kalau jadi sales Toyota masih kuat-kuat banget lah. Iya, tapi kita nggak ngomongin masa kuatnya ya. Tapi ngobrolnya adalah buat orang sekarang tuh nggak relevan kerja under pressure tuh. Kenapa ya? Mungkin ya. Mungkin karena banyak tempat estetik yang kita digunakan untuk nongkrong-nongkrong dan bengong. Ada suatu budaya baru. Anak-anak sekarang. Benar. Dulu kita nggak banyak tempat kopi. Pecel lele banyak. Pecel lele banyak. Karena buat makan. Habis makan pulang. Nggak mungkin lu beli pecel lele sampai jam 3 subuh. Ya mungkin. Nah, sekarang banyak bar, banyak juga apa-apa tempat-tempat atau yang tempat hangout. Menurut gue ya, pikiran gue disalahgunakan lifestyle sama si anak-anak muda ini. Dulu kita dugem, itu paling cuma ya setahun sekali, 2 bulan sekali paling cepet ya. Dan itu ya udah buat have fun, 1 bulan, 1 hari kita 1 malam lah, kayak cuma jam 10 sampai jam 1 misalkan. That's it, sudah istirahat. Tapi anak sekarang pengennya tiap hari, cuy. Gimana nggak habis duit Anda? Tempat dugem makin banyak, Pak. Iya sih. Tempat dugem dari kantong 100-300 di sini. Kantong 300 gopek pindah lagi. Ada lagi. 600-900 ada lagi. Sejuta sampai unlimited ada lagi, Pak. Termasuk di daerah ini ya, Pak. Banyak banget di sini. Saya nggak ikutan. Termasuk tempat kopi. Kopi juga banyak. Dari 12.000 sampai 30 lu bisa pilih semua. Tapi masuk akal. Maksud lu adalah habit yang dulu kita tuh nggak ada tempat santai mungkin. Nggak ada. Warteg. Kita makan udah dikeroyok sama kuli bangunan yang sesamanya kita kerja deh, yang kita nggak mengdeskreditkan kuli bangunan. Tapi ketika jam 11, jam 12 kita masuk warteg, kuli bangunan, tukang aspal, tukang sampah, bareng sama kita makan. Bareng. Mau gimana? Nggak ada tempat kopi dulu. Nggak ada. Starling mungkin sudah ada. Udah ada. Goes-goes Pak, kopi Pak. Tempat kopi estetik dulu nggak ada. Benar-benar. Dan juga nggak ada waktu juga sih. Tapi tempat nongkrong bener deh, nggak ada deh. Nggak ada, jarang. Toko susu ada. Ada susu, ada. Swalayan ada. Swalayan pun tidak di-attach sama tempat-tempat yang bisa nongkrong. Betul. Karena orang maunya, emang bener sih budaya baru. Orang maunya tuh cepet beli, cepet keluar lah. Betul. Intinya. Kalau sekarang belinya dikit, lama lagi di situ. Lama. Kayak cuma beli 1 kopi, 1 snack, dia bisa sampai 4 jam, 5 jam di situ. Spendnya 35.000. Iya, 35.000. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang terasanya cepat, terasanya pressure, bukan merasa jadi bagian dirinya. Bukan. Dia karena dirinya terbiasa melakukan seperti itu. Sekarang ada budaya kan work from coffee ya, coffee shop. Ya, work from home, work from Bali lah. Bali, pengen kerja kayak gitu, tapi gajinya pengen direktur. Nah itu yang menurut gua amat sangat keliru Anda sebagai manusia hidup. Tapi nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Sebenarnya nggak masalah. Sayangan kita makin dikit ya? Mikir aja gitu. Sebenarnya kayak gitu nggak apa-apa. Karena manusia itu ada beberapa tingkatan. Dia yang bisa jadi pengusaha dan dia yang bisa jadi pegawai kantoran. Kerja. Ya, kalau gue bilang entrepreneur sama intrapreneur. Dan nggak semua orang harus jadi entrepreneur. Nggak juga. Karena orang direktur pun kerja sebenarnya. Betul. Kepala cabang, komisaris enggak, ya sih. Kepala cabang atau direktur di mana, direktur rumah sakit, setiap cabang punya direktur rumah sakit, kerja semua. Menarik. Dan kalau dibilang kerjanya pengen santai, hasilnya pengen maksimal, rumusnya nggak ada ya kayak gitu ya.
Mungkin sekarang ada orang kan main kripto segala macam. Tapi nggak semua orang juga bisa main kripto atau nggak semua orang juga siap untuk knowledge tersebut karena kan jauh banget ya buat jauh kita. Banget Yang kita tahu adalah gue pokoknya belanja kacang sebal modal 120.000, gue bungkusin jadi 200 pack, satu packnya 1.000, jadi 200.000, iya. sisa 80, itu kita banget. Cuan. Artinya itu doang. Gimana caranya sehari gue jual 200 bungkus kacang. Betul. Nalar kita. Nalar sekarang gimana cara gue nongkrong di tempat kopi, tampil cantik, update sosial media, gajinya gaji direktur, mobilnya keren-keren, handphonenya keren-keren. Menarik. Terus pengen jalan-jalan yang di luar kapasitas level. Di luar level ya. Gue level orang tuh tingkat beda-beda. Gokil. Kayak gitu sih. Terus ya kan banyak kayak gitu ya. Gue termasuk banyak juga anak baru yang masuk Toyota, yang fresh graduate. Bahkan ada yang dia dari kampus hebat. Awalnya mikir kita itu apa sih nih orang kayak gini doang gitu kan. Lu cobain deh tuh. Dan gua nggak pernah ngomong gue punya apa. Benar. Nggak, gua nggak mau gua menonjolkan diri gua. Bahkan handphone pun akan gua taruh. Karena jadi konflik internal nanti. Betul. Sebenarnya itu fasilitas kita. Betul. Dan gua langsung infoin dia tentang lu harus start produk dulu. Tapi dia kekeh. Enggak, gua pengen jualan. Nggak bisa, lu pasti produk dulu. Iya, karena lu nggak tahu ngobrol. Karena dia pikir apa? Gue kampus terhebat, bos. Kampus gue keren. Semua orang mungkin ada fasenya kali ya. Mungkin karena setiap orang ada tingkat kerennya sendiri nggak sih? Kayak lu keren di bidang ini. Urusan gua. Lu keren di urusan lu. Tapi kalau ditanya sekarang, apakah lu sekarang butuh product knowledge untuk ngobrol? Kan jawabannya udah enggak. Karena fasenya sudah beda. Lu 9 tahun, mungkin fase itu 3 tahun, 4 tahun pertama. 2 tahun. 2 tahun pertama. Cari customer, cari leads, cari teman ngobrol, semuanya ngerti. Ketika kita ngobrol, kita udah nggak ngomongin spek. Udah enggak. Tapi kalau lu nggak ngelewatin hal ini di fase itu, nggak bisa juga. Nggak bisa. Dan lu mesti nyambung ngobrolnya, orang tahu percaya sama lu. Dan dia lumayan sustain, kenapa lu nggak pindah ke tempat kerja sih? Tempat kerja yang lain gitu? Karena gini, orang ketemu gua lagi... Stigma gua sih memang sih, Toyota udah di... Kan gua lagi reunian nih. Gua reunian kan. Tapi gua pernah reunian sekolahan. Gua bilang, gua dateng, bro, apa kabar? Tahu nggak apa yang dia ngomongin apa? Masih di Toyota? Enggak. Bro, Avanza DP berapa sekarang? Oh, segitunya gilanya gua sebagai sales. Dan gua dateng, dia nanyanya Avanza DP berapa sekarang? Bahkan gua main ke rumah temen gua. Gua main. Disuruh ngepres mobil dia. Dia punya Odyssey, ngeliat mobil, taksir harga. Oh, appraisal. Iya, dia punya mobil Odyssey tahun 2018 mau diganti Fortuner. Ini mau ganti fotonya gimana? Gue kan lagi mau main ke rumah lu, kita mau ngopi. Tapi segitu berhasilnya seorang sales ketika di stigma seperti itu. Dia tidak tersinggung, dia happy. Mungkin arahnya kebangga ya kita ya? Kebangga sih, kayak happy ya. Orang ngira gue berarti gue profesional. Iya. Karena itu ya, that's why gue nggak mau pindah ke brand lain. Atau dealer lain sih. I see. Kayak gue pikir kalau gue pindah ke merek Hamiring, merek apa ya kan, logo berlian 3 atau logo hanya tegak, menurut gue akan mengkhianati proses gue yang sebelumnya. Tapi memang juga ada orang yang doyan pindah-pindah. Betul, juga nggak masalah karena dia mungkin dia pengen tahu tentang seluk-beluk dalamnya si produk itu nggak salah juga sih. Nggak salah juga, mereka juga tetap hidup kok, aman-aman aja. Tapi menariknya lucu ya, ke tempat orang terus ditanya gimana caranya atau berapa besar DP Avanza. Dia cuma main loh. Iya. Dan yang gue Odyssey itu gue cuma main doang. Jadi kita mau ngopi, jadi kita main. Tapi ternyata nyampe rumah dia gue kayak dijebak secara halus. Bro, kayak gini gimana? Akhirnya gue urusan sama orang tua dia. Iya. Maksudnya gue urusan sama si A. Iya, lagi main kan? Iya. Ya gue main doang, gue mau ngopi gitu kan. Akhirnya gue urusan sama bapak emaknya. Mobil tante berapa, Rian? Mobil tante berapa? Ntar dong tante. Sabar dong. Iya, karena kan lo kan menjembatani kan. Untuk bisa trade. Betul. Menarik. Dan itu yang menurut gue hal-hal unik, beberapa hal unik ya. Satu SPK lu paling banyak berapa mobil sih ketika lu kejualan nih? Paling banyak gue ada fleet pernah dapat sampai belasan ya. Sampai 14 sampai 15. Satu kali ketemu orang. Jualan apa? Avanza. Anjay. Jadi gue punya pak cabang dulu, Pak Ridwan namanya. Apa gue bangga menyebut dia karena salah satu orang berjasa dalam hidup gue juga. Dia waktu itu ngenalin, dia punya customer
PT something lah. PT itu direkturnya teman dia. I see. Nah, tapi direktur tidak bisa intervensi tentang pembelian mobil kepada si purchasing. Harus bawah ketemu bawah. Iya, akhirnya dia saranin gua, influence gua, lu kenalan dong sama purchasingnya. Biar purchasing itu dekat sama lu. Betul. Akhirnya gua lakuin itu, ternyata dia ada dapat big deal lah. Big deal sampai belasan unit. Puluhan unit. Dia udah beli sama kita puluhan unit. Nah, itu di situ dia awalnya beli cuma 1, 2, 5, 6. Dan itu ada suatu momen big deal dia dapetnya banyak banget. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa sih. Karena kan purchasing kan harus leads kan. Harus perbandingan juga. Harus pitching kan ke siapa orang atau apa. Dan lu buset. Berarti sekali crossingan jualan Avanza rasa jualan Alphard ya. 1,5 M lebih. Lebih dong. Hampir 3 M dong ya. Belasan mah. Satu Avanza itu kan harganya 200 juta ya. Iya, 210 lah, 220. 200, taruh deh 250 juta. Kali 10 Avanza. 250, 2,5. Sama Hilux. Jadi gue ada satu perusahaan, dia perusahaan pertambangan yang sangat sukses di Indonesia. Nah, kita tahu pasti, itu banyak membantu hidup gue juga, dan dia setiap bulan itu ambil Hilux. 3 atau 4, 5. Setiap bulan ambil Hilux. Yang harganya lu beli jeruk tuh, setiap bulan sekilo 3 kali lu beli jeruk kan buat di rumah kan. Dia beli Hilux. Harganya 450 juta something. Tapi memang ada pasarnya. Ada pasarnya. Minimal lu harus nyelam dulu, mati nggak mati urusan belakangan, lu masuk deh sekalian. Betul. Karena di dalam, dalam visi hidup gua, di dalam sumur terdalam, pasti ada yang namanya rongga-rongga kehidupan. Entah ikan selar lah yang hidup di sana, ikan bilis. Nah, jadi sebenarnya itu ada kehidupan yang kita bisa hidup. Paham. Walaupun di permukaannya terlihat mati, ternyata di dalamnya tuh ada banyak hal. Hidup biota lainnya yang kita nggak tahu. Ya ikan nggak ada matanya lah, ikannya bisa nyala lah. Intinya itu. Karena orang yang beneran kaya, dia nggak akan show off. Nggak akan. Dia pasti B aja. Kayak even dia naik mobil, dia pasti mobil B. Sebenarnya dia bisa beli lebih, tapi dia tidak mau. Bukan tidak mau, dia tidak mau show off kepada orang yang dia temuin. Misalkan nih, ini kita ngomongin marketing ya. Si A ketemu si B. Dia harus meyakinkan si B. Berarti harus si A ngikutin si B. Si A ketemu si C. Si C itu ternyata cuma ya, maksudnya kita ngomonginnya dalam hal konteks hobi dan lain-lain juga ya. Nyambung. Si C, jadi beda terhadap outfitnya, terhadap apa, dia akan nyamain. Itu jadi walaupun secara teori tidak tertulis. Dan tapi ternyata orang-orang yang salesnya banyak itu dari orang-orang unknown. Betul. Kita nggak ngomongin bahwa orang kaya itu nggak beli mobil mewah, bohong. Semuanya pasti beli mobil. Tapi mereka menyesuaikan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka temuin orangnya. Betul. Kalau dia temuin orang-orang kayak kita, ngapain dia bawa Ferrari? Nggak ada urusan. Bener kan ya? Dan nggak ada tendensinya juga. Dan korelasinya nggak match. Nggak masuk. Nanti misalkan ngomongin, gue kemarin sensor oksigen gue rusak nih. Tapi ternyata yang ditemuin, yang pakai mobil MPV, yang boro-boro sensor oksigen. Sensor oksigen. Maksudnya freon AC. Bukan begitu, kakak. Itu kita saya ngerti itu speedometer jebol, Pak. Dan kita harus ngerti tentang seperti itu. Walaupun di mobil kita nggak ada. Gokil. Jadi yang di mobil kita nggak ada, kita harus tahu. Karena ya mereka kan ngobrol di tempat seperti itu. Dan kalau kita bisa deket sama seperti itu, dia akan trust sedemikian rupa sama kita. Beli mobil nggak usah ketemu kok. Betul. Karena knowledge-nya udah sama-sama oke. Gitu. Customer gue di Semarang, kirim mobil ke Kalimantan, ke Kutai, ke Batu Kajang, Muara Enim, Lahat, nggak pakai ketemu. Bosnya di Semarang, kirim mobil ke Lahat, bosnya di Semarang. Jadi segitu berfungsinya trust sama proses ya. Tapi kalau ditanya dengan proses kayak sekarang, bisa nggak sih cuma 2 tahun bisa kayak lu sekarang? Kalau konsisten dan persisten setiap hari, selama 3 bulan pertama, lu akan menemukan kehidupan yang tepat. Tapi buat fase lu sekarang nih, fase kayak sekarang, lu nggak usah cari omset, orang datang lu 2 tahun bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Tetap waktu nggak bohong? Waktu nggak bohong. 4 tahun? 4 tahun. Hitungan gua 4 tahun. Baru itu pun belum sekarang, omsetnya belum mungkin sekarang. baru, ya
lu nggak usah nyari omset, tapi omset ngedeket sendiri memang. Betul. Lu sudah terkenal sebagai sales, lu akan dideketin sama omset, tapi waktu nggak bohong berarti ya? Itu nggak bohong. Nggak ada yang bisa ngalahin, oh dengan gua ngerti banyak hal, gua akan bisa ngebit waktu lu. Nggak juga? Nggak juga. Karena anak-anak baru banyak juga yang main digital marketing. Oke, hasilnya pun biasa aja. Hasilnya ya kadang bahkan dia akan frustasi sendiri. Karena dia mikir gimana caranya how to dealing with online. Online nggak ada emosinya, Pak? Nggak bisa. Iya, ketemu muka nggak. Ketemu muka nggak. Terus orangnya kita apa, teras apa enggaknya nggak tahu. Nggak tahu. Terus si ngobrol A, si B, apalagi kok chatting ya. Chattingnya misalkan santai dong Pak. Nah kan kita ada kata-kata, misalkan kita bilang santai Pak. Santai Pak. Nah itu kan beda intonasinya. Nah itu kadang-kadang anak-anak sekarang pengen seperti itu. Cara instan. Kalau orang sales sebenarnya dia orangnya orang cara instan, pengen instan. Tapi yang bener adalah lu nego ketemu. Karena kita jual barang. Jual trust. Dan yang lu jual ratusan juta. Dicicil sama orang. Iya. Sebuah cita-cita orang lain. Atau sebuah pencapaian hidup orang. Walaupun itu Agia, Innova, Avanza, Kalia, Alphard. Itu pencapaiannya orang masing-masing. Dan cara merespeknya kayak gitu, gokil. Lu ngerti ilmu apapun, lu nggak mix and match sama waktunya, setahun 2 tahun nggak mungkin aja ya? Nggak mungkin setahun 2 tahun. Even lu setiap hari ngelakuin kerja yang sama, lu akan frustasi. Karena atmosfer kerja zaman sekarang nggak kayak dulu. Iya. Dulu atmosfer kita siang sore pulang ketemu orang yang pulang kerja bareng. Iya, rame. Jadi rame gitu, kayak gue Tarsit ini keluar, orang pada keluar kerja gini-gini kan sekarang ada yang kerjanya di online coffee shop. Ya gue bukannya mendeskripsikan bahwa kerja di coffee shop itu salah, bukan. Kerja yang sangat gampang, mudah, enggak juga. Mungkin secara lihat fisiknya dia santai. Tapi secara pikiran dia bergumul dengan kehidupan dia, dengan pikiran dia harus nyiapin materi. Itu privilege-nya dia. Betul. Bisa dapat kerjaan yang kerja di coffee shop. Tapi kalau dibilang orang ada pressure ya, pasti ada pressure juga. Pasti tinggi juga pressure kayak gitu. Karena dia harus menyelesaikan misalkan berapa project dalam 1 hari. Ya, misalnya. Nah, kita itu kan mungkin kalau kita orang marketing mikir, aduh pusingnya kayak gitu ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin kayak gini-gini. Bikin slideshow, bikin PPT sampai 400 slide misalkan. Itu kan kita mesti nyiapin per slide-nya gimana biar menarik gitu kan. Atau kita mau delivery-nya seperti apa dan kita harus maintain tentang apa namanya yang besok menjelaskan siapa, ini kita harus relate kan. Nah, itu kadang-kadang yang anak-anak zaman sekarang mikir, kerjanya kok susah ya. Berarti ada orang dan ada waktunya. Betul. Kebetulan kalau orang-orang kita sales, kita biasa di lapangan, ngobrol sama orang, trust kita besar. Tapi kalau kita disuruh administrasi, udah pusing deh. Ketemu keyboard tuh udah pusing deh. Mendingan ngobrolnya kayak, Pak mau ketemu di mana? Pak mau kapan? Kita makan di mana? Pak ngobrol yuk. Pak nongkrong yuk. Dibanding, Yan tolong dong beresin, saya mau beli 4 Hilux, kira-kira depresiasi 4 Hilux dalam 6 tahun. Itu nggak bisa tuh ya? Nggak bisa kayak gitu. Bisa. Karena ada pekerjaan dan tugas masing-masing. Dan juga ada beberapa faktor yang kita nggak bisa jelaskan di komunikasi di internet atau di WhatsApp atau di telepon ya. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita harus melihat mobil itu, melihat psikologi orang itu, mengemudi seperti ragunya apa. Ragunya di mana. Dan juga kita harus tahu tentang profiling dia. Ya, bisa jadi dia udah suka banget, tapi budgetnya nggak cukup. Betul. Bisa aja kita akalin dari DP-nya, bisa dari leasingnya, atau ternyata dia sudah approve di BCA bunganya rendah, atau ternyata ada apa, ya nggak bisa kalau nggak ketemu. Betul. Misalkan kayak gini, gue ada customer pengen beli mobil, Veloz, tapi pengen yang simple aja gitu. Veloz maksudnya? Veloz itu kan 7-seater. Oh, oke. Tapi ternyata dia secara kebutuhan, dia nggak butuh 7-seater. Oh, tapi taunya cuma Veloz. Gue pengen beli mobil kayak Veloz. Yang dia pernah nyobain mobil temennya. Enak gitu. Veloz yang baru ya, yang Q ya. Enak, tapi dia nggak butuh 7-seater apa segala macam. Tapi dia lebih butuh kayak sunroof, kayak apa. Akhirnya Yaris Cross. Even tuh harganya lebih tinggi daripada Veloz. Ternyata bisa komplementer ke atas. Bisa. Di up ke atas sedikit. Bisa. Walaupun dan kita 100 juta jangan pernah mikir orang yang beli mobil itu
Cuma di situ doang. Gitu. Bisa jadi emang knowledge-nya nggak ada. Emang knowledge-nya nggak ada. Dia nggak tahu, bukannya karena orang ini, karena orang itu akan mengetahui mobil ketika dia beli mobil. Setuju dong? Setuju. Karena tapi gue setiap hari kok pagi harus ngerti itu harus mobil. Ngerti mobil pagi misalkan nih. Gue misalkan pagi bangun, oh hari ini kirim Avanza, I see. Habis ini kirim Innova, ini kirim Hilux. Belum servis loh, dia bisa ngelayanin servis. Belum servis, belum jam 8 ada Mas Rashid misalkan mau servis. Jam 10 ada ada Kak Floren mau datang, misalkan seperti itu. Nah itu gue mesti atur waktu dan mesti koordinasi dengan pihak-pihak terkait gitu kan. Dan itu gue tiap hari ngelakuin. Dan setiap meeting pagi ada aja topik yang dibahas, kayak misalkan isu-isu yang terkenal, misalkan isu-isu Fortuner dieselnya udah nggak bisa pakai biodiesel. Kenapa? Oh kan 2,8 ya? Iya kan, yang 28. Yang mesin lu pakai diesel kelewatan. Iya, mesin 1GD itu udah nggak boleh pakai biosolar, guys. Jadi kenapa? Karena di pemampatan udaranya harus seperti ini dan seperti ini. Karena gue bukan orang teknik, gue nggak bisa jelasin tentang spek secara khusus. Secara fisikanya lah ya. Ya, secara fisikanya, secara metodenya. Nah, tapi secara kompresinya udah nggak masuk aja pokoknya. Udah nggak masuk. Jangan deh gitu. Jangan yang lu rusak. Karena itu beda sulfurnya ya, beda ppm-nya. Dan juga, nah itu makanya kadang-kadang orang tuh nggak tahu. Karena apa? Karena dia nggak setiap hari ngomongin kayak gitu. Gue tiap hari ngomongin diesel. Misalkan ngomongin dieselnya Fortuner, itu bisa 3 hari ke depan ngomongin itu. Kayak sekarang ngomongin Toyota Rangga, pakai mesin 2GD si Innova. Kalau pikiran kita, oh sama kayak Innova mesinnya. Tapi tidak. Ternyata mekanismenya belum tidak beda. Jadi beda mobil, kayak mesin Fortuner 24 sama Innova 24. Sama-sama 24, sama-sama 2GD, sama-sama 2GD FTV, tapi itu beda. Beda bobot. Beda power, beda bobot, beda intercooler, beda apa? Beda ring velg. Beda mekanisme. Betul. Dan itu kalau gua, setiap hari kita udah ngomongin. Jadi ngerti lo mau bawa kemana juga ngerti. Ngerti, jadinya kita harus tahu tentang kayak gitu-gitu. Nah makanya kadang orang tuh beli mobil, dia baru tahu begitu dia beli mobil. Dan nggak salah juga kan? Nggak salah juga. Sebenarnya ada orang-orang kayak lu yang bakal bisa ngejelasin semuanya. Betul. Fokus cari duit. Ketemu Rian. Mau beli apa? Toyota, all in, dia ngerti. Ya, karena alhamdulillah kita puncak kehidupan. Lu kerja, lu ngapain untuk beli? Mobil. Puncak kehidupan. Iya, alhamdulillah puncak kehidupan ada 2. Bagian dari mobil dan rumah. Dari bagian dari mobil, bener. Terakhir pertama kali gua beli mobil di Rian, gara-gara mobil Outlander gua AC-nya jebol. AC jebol, nggak dingin? Jebol itu kan, gue udah benerin. Udah benerin, habis 6 juta. Nggak beres juga. Yan, gue udah nggak bisa, Yan. Gue ke Jakarta. Makanya nggak dingin. Iya. Yan, bantu jualin deh, gue buat tambahan, buat beli Innova. Oh iya kok. Gue nggak salah tuh telepon malam, paginya ada orang appraisal, besok sorenya itu. Nggak langsung dong. Malam gue cerita. Iya. Paginya orang yang mau beli mobil gue datang. Sore tuh mobil gue udah hilang. Lusa tuh Innova gue udah ada. Ya, ini agak nekat. Betul. Ini agak gila nih orang. Pokoknya gue mau jual, walaupun tanda kutip ya, dulu Mazda gue. Yan, Mazda gue gasrut mulu. Oh ya udah kok, lu nggak mau beli mobil baru? Gak lah, Yan, lu bantuin gue deh buang nih Mazda, kata gue. Nggak kuat gue gasrutnya gini-gini. Tawaran cuma 200 ya? Tawaran gokil lah. Tapi apapun mekanismenya, itu mungkin esensinya orang sales kali ya. Trust-nya dapat, channel dia banyak. Dengan semua hal yang kita ngerti, percayalah ada orang yang spesialis di bidangnya. Betul. Kalau ngomongin otomotif Toyota ya mungkin di Rian. Kalau lo ngomongin skincare ya mungkin di gua masih ngerti gitu loh, atau manufacturer lainnya. Tapi ya sepakatlah semua orang punya jalannya masing-masing, metodenya masing-masing. Ya mungkin Rian bagian dari orang yang apa ya, dreams that lah ya. Ngomelin anak itu terkesan menyebalkan sih ya. Untuk gua yang dengar seolah-olah anjing, berarti kalau gua mukulin anak gua nggak lucu dong. Setara teori gua nerimanya, tapi kan orang punya cara berpikir beda-beda. Orang punya delivery juga beda-beda. Kan ada ya kayak kata Deddy Corbuzier kan ada physical touch, ada apa gitu loh. Ada mungkin ada physical attack juga mungkin bagian dari. Attack bagian dari treatment pendidikan mungkin ya. Mungkin ya sayang. Mau gimana lagi? Cuma kan gimana caranya kita memanage emosi kita. Iya betul. Karena ke anak mah nggak mungkin kebablasan. Betul. Pasti. Tapi cara kita mempunish dia atau cara kita memanage itu, wah gokil, dapat banyak banget hari ini, luar biasa. Wah bener-bener kemarin ya, gue kontak ya. Kemarin kontak, baru landing banget gue dari Malai. Ya, nah dong main dong, gue butuh ngobrol yuk gini. Karena menurut gue ini sih yang gue mau ngobrol di pikiran si Boy. Bener-bener orang ternyata yang berhasil di luar sana nggak selamanya berhasil itu karena
karena privilege atau kerja singkat gitu loh. Ya nggak juga, dan nggak ada di luar sana, nggak ada benar, nggak ada salah. Di versinya Rian, boleh nggak lu gonta-ganti dealer? Ya boleh aja. Boleh aja. Atau boleh nggak lu nggak maintain customer lu main online? Ya boleh. Boleh. Aja. Tapi kan masing-masing punya cara dan punya preferensi masing-masing. Iya. Dan juga dalam kehidupan berumah tangga ya. Iya. Kita balik lagi ke rumah tangga, itu kita punya yang namanya beberapa cara dalam berkeluarga. Ya, softnya. Dan kayak ada orang cuma ke masjid aja sama keluarganya dia happy. Udah happy, betul. Ke gereja dia happy. Betul. Gitu kan. Dia nge-Grab happy. Iya, betul. Karena nge-Grab ya nggak salah juga sih. Betul. Kalau dia pengen quality time, ya kita udah. nge-Grab dong. Nah, betul. Lu nggak? Lu nggak usah Betul. nyetir, lu nggak usah apa. Tinggal lu di mobil duduk. Udah punya supir pribadi. Punya supir pribadi, naik taksi atau nge-Grab, itu udah oke. Selesai. Atau kalau lu males jalan di jalan raya, kan bisa naik kereta. MRT lah. I see. Yang sebentar lagi ada di Bitung. Masalah adalah yang jadi masalah adalah bentuknya bukan menyerang mungkin ya. Jadi masalah ketika orang lain tuh saling menyalahkan pekerjaan orang lain. Betul. Goblok lu ngapain sih lu kerja 8 jam gini gue bisa achieve kayak gini. Ya kenapa sih gitu loh. Kan kita juga di sini pun anggap aja mati gitu loh. Anggap aja kita nggak ada. Anggap aja kita nonsens gitu loh. Toh ketika kita di sini dianggap sama kalian nonsens, saya masih punya relasi, Rian masih punya relasi, keluarganya hidup bahagia, dan Rian pun nggak mungkin ngegoblok-goblokin orang yang bilang ngapain sih goblok banget main jualan mobil online, kan nggak gitu. Nggak juga. Tapi kalau memang dia kayaknya susah deh kok, ini nggak masuk akal, emosinya nggak masuk. Ternyata ada yang berhasil. Oh bagus deh kalau ada yang berhasil. Orang mau kerja di kantor kayak, mau jadi sales kayak, mau kerja di coffee shop kayak. Gitu. Yang kita bahas di sini adalah ya pikiran kita masing-masing, dengan cara kita masing-masing, achievement kita dalam hidup, motivasi kita berbeda banget. Gila emang nih orang. 22 sambil kuliah, sambil nikah, sambil kerja. Lu coba. Setahun punya anak. Ya, setahun jadi, punya anak. Jadi nikah Desember, September punya anak. Lu coba. Dan tuh pas zaman masih pacaran, masih berdua, itu pas hamil 2 bulan, itu mesti tiap hari bawa mobil. Dan itu karena waktu itu kandungannya lumayan lemah ya atau gimana, itu kita mesti putar otak sih. Gimana caranya punya mobil dulu, karena nggak punya mobil dulunya guys. Jadi baru punya mobil. Ekstrim. Gimana caranya? Kalau mau trial tuh 777-nya dia, gue bilang, aduh terserah lu deh, itu ekstrim sih menurut gue. Kalau dia suruh ngulang juga gue yakin, kalau dia nggak ketemu Vira ya, atau harus nyari lagi, atau afford lagi, atau mertuanya juga bilang belum tentu, atau ya bisa jadi keberuntungan dia punya mertua yang baik. Betul. Mertua yang pengen segera, ada yang bilang ngapain, belum punya kerjaan lah ini. Ya mungkin kebetulan ya keberuntungannya dia gitu loh. Karena ekspektasi kita tuh jangan pernah diperbudak oleh ekspektasi kita. Oke. Tapi kita harus menghadapi tentang realitas hidup kita. Gak apa-apa sih lu punya ekspektasi tinggi-tingginya, nggak apa-apa. Ya kejar sendiri. Nyelam sendiri. Tapi jangan sampai ekspektasi lu ketinggian, lu ngeliat orang lagi sukses, lu mikir, wah dia kayaknya ngepet main dukun nih kayaknya. Pundung nih. Kita juga ketemu juga jarang kok hitungannya. Update apa segala macam. Paling cuma lihat-lihat kayak di IG aja. Oh, Koboy lagi ke Thailand nih. Segala macam. Itu cuma gitu-gitu aja. Tapi dasarnya ya itu, jangan di luar ekspektasi kita lah ya. Hidup yang realistis aja. Realistis dan juga hidup kita masing-masing ya keep going lah. Keep going. Udah gitu aja. Mungkin udah sejam lebih. Gue bakalan cantumin nomornya Rian di bawah. Rian standby di Auto 2000 Toyota. Video ini di tag di Januari 2024. Ya. Tapi kalau misalnya nanti ternyata dia jadi kacap, kan kita nggak tahu lagi ya. Kalau kalian nonton ini di kapan, kan nggak ada yang tahu. Video YouTube kan long lasting. Semoga aja lah, doa yang terbaik. Semoga video ini bermanfaat juga buat kalian. Thank you banyak udah dengerin. Ini juga lumayan panjang. Thank you banyak Rian. Thank you banget kok. Thank you. Semoga sukses selalu. Amin. Dia udah nggak nyari omset anjing. Gue kerjanya sama dia cuma nyari makan doang kalau siang. Kan makan di mana yuk? Ayo makan deh. Ngaco nih orang. Aman kok. Ini baru keluarin Hilux 4. Ya, oke ya. Oh iya, satu lagi. Jangan pernah ngobrol atau main sama rekan sekerjamu. Maksudnya jangan terlalu banyak. Seperlunya. Kayak kita kan beda bidang. Oh iya, betul. Itu aja sih. Karena nanti jadinya chaos. Betul. I see. Sesuai kebutuhan aja ya. Kebutuhan. Itu aja deh. Thank you buat semuanya. Bye-bye. Bye-bye. See you next video. See you.